Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Rufina Odiliambere, NPM 1904010409. Saya mahasiswi Unikama, program studi PPKN semester 5. Di sini saya akan mereview proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode kuantitatif dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Andri Franciscus Gultom, MPhil. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pengertian penelitian kuantitatif menurut para ahli. 1. Menurut Kasiran. Kasiran mengartikan bahwa penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan, menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam bahasa lebih sederhana lagi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan. 2. Creswell. Menurut Creswell, pengertian kuantitatif sebagai upaya menyelidiki masalah, di mana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menemukan variabel, dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistik. Adapun tujuan dari melakukan penelitian kuantitatif tidak lain membantu dalam mengambil kesimpulan atau membantu dalam menggeneralisasi prediktif teori yang tepat. 3. Punch. Pengertian kuantitatif menurut Punch mengartikan sebagai peneliti berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung dan berbentuk numerik. Lain lagi dengan pendapat Nana Sujana dan Ibrahim yang mengartikan penelitian yang didasari pada asumsi, di mana penelitian juga menentukan variabel yang akan dilakukan analisis menggunakan metode penelitian yang valid. 4. Berryman. Berryman mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori desain, hipotesis, dan menentukan subjek. Kemudian, didukung dengan pengumpulan data, memproseskan data, dan menganalisa data sebelum dilakukan penulisan kesimpulan. Lain lagi dengan Suri Sumantri yang mendefinisikan kuantitatif sebagai kajian pemikiran yang bersifat ilmiah, yang mana penelitian ini menggunakan proses logiko-hipotetiko. Membicarakan definisi penelitian kuantitatif, memang ada banyak sekali penjabarannya. Salah satunya pendapat Kasiran yang mendefinisikan sebagai proses menemukan pengetahuan berdasarkan data yang bersifat numerik atau angka. Barangkali ada yang bertanya-tanya, bentuk dari penelitian ini bersifat deskriptif, asosiatif, dan korelasi. Tujuan penelitian kuantitatif. Berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin di antaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga, pengukuran sebagai pusat penelitian karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif. Adapun tujuan lain, yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, termasuk pula membantu dalam menentukan desain penelitian. Membicarakan desain penelitian, kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu deskriptif dan eksperimental. Dikatakan penelitian studi deskriptif
apabila peneliti hanya melakukan uji relasi antar variabel hanya sekali saja. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi eksperimen apabila peneliti melakukan pengukuran antar variabel dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Jadi, pengukuran sebelum dan sesudah ini tidak lain dilakukan untuk mengetahui sebab akibat, dapat pula digunakan untuk mengetahui fenomena apa saja yang dilakukan penelitian. Kali ini saya akan melakukan penelitian kuantitatif menggunakan metode komparatif. Jenis metode komparatif adalah jenis penelitian yang diperuntukkan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana penelitian ini mengharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dengan kata lain, metode komparatif dilakukan sealami mungkin sehingga hasil dari analisa dari hasil perbedaan variabel yang diteliti terlihat jelas. Kita langsung mulai saja. Topik penelitian kuantitatif yang akan saya bahas hari ini berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar PPKN di SMP. Pokok-pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu A. Bagaimana peran guru dan orang tua serta pihak sekolah dalam memberikan motivasi kepada siswa-siswi. B. Apakah sistem pembelajaran dan fasilitas yang ada di sekolah sudah bisa mendukung dan ikut mempengaruhi motivasi belajar siswa-siswi? C. Bagaimana prestasi belajar siswa-siswi pada mata pelajaran PPKN? Hipotesis atau dugaan sementara yang dapat saya ambil pada penelitian ini adalah 1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap sikap siswi tentang cara mengajar guru pada motivasi belajar siswa SMP. 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap siswa tentang penggunaan alat bantu pembelajaran PPKN terhadap motivasi belajar siswa SMP. Alasan saya menarik topik tersebut untuk diteliti yaitu saya ingin mengetahui apa faktor yang mendorong seorang siswa rajin belajar dan motivasi ataupun dukungan apa yang bisa mempengaruhi mereka untuk giat belajar sehingga bisa meningkatkan prestasi mereka, serta bagaimana peran guru, orang tua, dan juga sekolah dalam membantu siswa-siswi untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Dan juga sikap seperti apa yang harus ditunjukkan siswa-siswi dalam meningkatkan motivasi belajar untuk dirinya sendiri. Rumusan masalah di atas dapat terjawab ketika saya sebagai peneliti melakukan penelitian ke sekolah atau turun lapangan. Di situ, saya akan mewawancarai serta bertemu dengan guru dan juga siswa-siswi, kemudian masuk ke kelas, terus juga membagikan kuesioner kepada siswa-siswi untuk dicentang dan diisi, dan kemudian dilakukan perbandingan melalui metode kuantitatif, baru nanti bisa disimpulkan hasilnya seperti apa dan bagaimana. Oke, baik, sekian review proposal penelitian dari saya. Mohon maaf jika kurang baik dan jelas, ataupun ada salah kata. Selamat pagi dan terima kasih.